Halo Aries, apa kabar? Berharap Aries dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam keberkahan. Kita akan general reading. Kali ini saya mengambil tema yang akan terungkap dan terjadi di hidupmu tidak lama lagi. Aries, bacaan ini bisa resonate buat kamu semua atau hanya sebagian saja yang resonate buat Aries. Lebih menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan kamu, teruslah berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Aries, kita akan lihat yang akan terungkap dan terjadi di hidupmu. Oke. Saya akan ambil 5 kartu buat Aries. Oke, kita rapikan dulu. Aries, di sini saya melihat bahwa beberapa dari kamu yang family man, family woman, ada keinginan untuk membahagiakan keluarga. Ada keinginan yang besar, keinginan yang sangat dalam untuk membahagiakan mereka yang Aries sayangi. Mungkin dalam secara finansial, atau mungkin buat Aries yang sudah berhasil secara keuangan, dimana kamu sebelumnya bisa saja tidak mempunyai waktu untuk keluarga kamu, orang yang kamu sayangi. Di sini saya merasa bahwa keinginan terdalam kamu untuk membahagiakan keluarga, orang-orang yang kamu sayangi dan terkasih. Semoga Tuhan menjawab doa kamu dan dikabulkan. Aries, di sini saya melihat bahwa beberapa dari kamu merasa hidup ini bukan untuk diri sendiri. Ada mungkin yang kamu pikirkan. Saya merasa bahwa bisa jadi mungkin keluarga kamu, atau mungkin teman kamu lah di sini, atau mungkin orang-orang di sekitar kamu. Saya merasa bahwa kamu saat ini hidup bukan untuk diri sendiri, di mana keinginan untuk hidup untuk orang lain, membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, dan tentunya banyaklah yang kamu pikirkan, Aries. Namanya juga hidup, tentu banyak yang dipikirkan. Saya merasa bahwa waktu, energi, dan tenaga kamu bukan hanya untuk diri kamu sendiri. Dimana saya merasa bahwa sebagian dari Aries, kamu berupaya untuk menyamakan frekuensi dengan mereka, atau mungkin dengan seseorang di sini. Saya merasa bahwa kamu berupaya untuk lebih mengerti seseorang kah, atau sesuatu dalam siapapun yang ada di sekitar kamu saat ini. Dimana Aries menjadi lebih pengertian, dimana kamu semakin ingin dalam kehidupan ini untuk melengkapi hidup seseorang yang terkasih dalam kehidupan Aries. Mungkin saya rasa Aries juga butuh seseorang, membutuhkan seseorang tempat kamu bersandar, berkeluh kesah, seseorang yang mengerti diri Aries. Di sini saya merasa bahwa dimana kamu akan menaklukkan diri kamu sendiri, atau mungkin bisa saja menaklukkan keadaan. Seperti bertransformasi, berubah ke arah yang lebih baik. Terkadang kamu itu lebih ke logika,
terkadang juga mudah terbawa perasaan. Dan tentunya hidup ini harus seimbang, logika dan perasaan. Seimbang antara logika dan perasaan kamu. Artinya Aries tahu kapan untuk menutup diri, kapan kamu untuk membuka diri. Ketika kamu merasa sudah membenahi diri kamu sudah terselesaikan, artinya diri kamu sudah kamu bereskan. Apapun yang ada permasalahan kah, atau mungkin keinginan kamu, harapan kamu, cita-cita kamu, ketika kamu sudah membenahi diri kamu, dan tentunya saya merasa bahwa kamu akan menaklukkan seseorang, bisa jadi di sini. Aries, di sini saya merasa bahwa kedepannya kamu akan bertemu. Ada pertemuan Aries dengan seseorang di sini. Saya merasa bahwa pertemuan nanti ada sesuatu hal yang penting yang dibicarakan. Karena penting sehingga kalian bertemu. Bisa jadi masalah cinta, seseorang mengungkapkan sama kamu, atau mungkin memang sesuatu hal yang belum terselesaikan, makanya ada pertemuan. Bisa jadi juga masalah pekerjaan kamu dengan seseorang di sini. Pertemuan Aries ada hal yang penting yang memang dibicarakan di sini. Di sini saya merasa juga bahwa ada seseorang yang merindukan kamu. Dimana mungkin seseorang ini saya merasa bahwa dia seperti energi berat. Oke, mungkin kamu dan dia seperti banyak drama, atau mungkin perdebatan, atau bisa jadi banyak permasalahan, atau mungkin bisa juga ada konflik antara kamu dan dia. Ya, saya merasa bahwa bisa jadi seseorang ini belum seperti yang kamu mau. Jadi ada energi berat. Seseorang menjaga dia tetap aman. Mungkin salah satu di antara kamu saat ini sudah fokusnya berbeda. Baik kamu ataupun dia, apakah fokus ke pekerjaan, keuangan, keluarga. Sehingga saya merasa bahwa mungkin dia menjadi minder, apakah rasa tidak nyaman di sini. Karena sudah tidak lagi satu tujuan, satu visi. Fokusnya sudah teralih di sini, Aries. Mungkin bisa juga seseorang ini yang tidak mau ribet dengan kamu, tidak mau berdebat dengan kamu, sehingga dia ya udahlah kayak menunda, menunggu, lebih ke untuk seperti pasrah dengan suatu hubungan. Apakah ini energi Aries atau mungkin energi seseorang yang kamu fokuskan? Sudah merasa lelah, sudah merasa capek dengan sering perdebatan, sering ada drama, sering ada konflik, dan fokus juga sudah berbeda. Oke, Aries, kita akan lihat energi kamu. Sebentar, saya ambil kartunya. Buat Aries yang ketinggalan di reading sebelumnya, kamu bisa melihat link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke. Aries, fokuskan di kartu ini. Saya akan mencoba menarik energi Aries yang akan terungkap dan terjadi di dalam hidupmu. Two of Wands, the Fool. Di sini ada King of Swords, ada Queen of Wands, dan The Star. Oke. Di sini saya merasa bahwa beberapa dari kamu mungkin saat ini diterpa permasalahankah? Atau bisa jadi permasalahan yang datang
bertubi-tubi. Oke. Apakah dengan hidup kamu, keadaan di sekitar kamu yang mempengaruhi Aries saat ini? Saya merasa bahwa kamu butuh healing. Healing itu kan tidak hanya sekali. Ketika datang permasalahan yang bertubi-tubi, yang berkali-kali, tentu kamu healingnya juga berkali-kali di sini. Buat Aries, apapun permasalahan kamu, semoga cepat terselesaikan. Semoga menemukan titik terang di sini. Oke, Aries. Di sini saya juga merasa bahwa sebagian dari kamu mencari sebuah kejelasan untuk kedepannya. Saya merasa bahwa seperti menggambarkan diri kamu ini, the Fool, kamu mengenali diri kamu sendiri. Apa tujuan hidup? Saya merasa bahwa kamu ingin mencoba mengerti diri kamu dan keinginan tentang tujuan hidup, apa yang ingin kamu fokuskan. Atau mungkin kamu merasa bahwa setelah melewati perjalanan yang lika-liku kehidupan, kesedihan di sana, saatnya kamu untuk merenung, Aries. Permasalahan yang bertubi-tubi, yang mungkin konflik yang silih berganti, saat ini waktunya untuk kamu merenung. Sebenarnya apa tujuan hidup kamu? Apa yang ingin kamu fokuskan? Dan apa yang ingin aku rubah saat ini? Sebenarnya kamu juga terkadang berpikiran bahwa hidup kamu itu kedepannya untuk siapa? Apakah untuk keluarga? Atau mungkin buat yang single parent, saat ini kamu ingin membahagiakan anak kamu? Atau mungkin orang tua? Apa yang kamu fokuskan? Begitu juga dengan jodoh, soulmate. Dengan siapa nanti akunya berjodoh. Tentu semuanya harus jelas. Keinginan dan tujuan itu harus jelas. Supaya kamu juga menarik orang-orang yang jelas dalam kehidupan kamu. Supaya Aries juga bisa menarik energi yang jelas, yang positif di dalam kehidupan kamu. Jelas arah dan tujuan dan apa fokus kamu saat ini. Oke, Aries. Di sini saya merasa bahwa tentu sebagian dari Aries di sini ada fake Oswald, ada keterikatan batin kamu dengan seseorang. Saya merasa bahwa masih ada koneksi antara kamu dengan apakah masa lalu di sini atau mungkin seseorang. Di sini saya merasa dimana kamu belum siap untuk melepaskan keterikatan ini. Memang ada yang memilih sendiri, ada yang memilih fokus dalam tujuan kamu. Hanya saja bayang masa lalu, situasi masa lalu masih terkenang, masih mengenang di sini. Ada keterikatan batin kamu, atau mungkin bisa jadi sebaliknya. Dia, orang di masa lalu kamu, merasa hal yang sama. Kan dalam apapun dalam kehidupan ini ada terkadang sebab akibat. Aries, di sini pesan buat kamu, jangan mudah tenggelam dengan perasaan sendiri. Jangan mudah tenggelam dengan pikiran kamu. Memang tentunya saya merasa bahwa ada perasaan seperti terlena, hanyut dengan seseorang. Hanyut yang berlebihan itu kan sebenarnya toksik. Oke. Hubungan yang tidak jelas, hubungan yang tidak pasti. Kamu merasa ini tidak bisa dipertahankan, sudah merasa tidak bisa diperjuangkan, ya udah lepaskan. Tidak perlu terlalu hanyut, tidak perlu untuk terlalu terlena dengan masa lalu yang tidak bisa kamu perjuangkan. Oke, Aries. Di sini saran buat Aries juga, kamu harus melepaskan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan kamu juga harus menerima
apapun yang sudah terjadi. Melepaskan masa lalu untuk tetap semangat dalam kehidupan kamu, menerima hal yang baik tentunya. Karena saya merasa bahwa jika Aries ingin hidup lebih baik, lepaskanlah hal yang membuat kamu tidak bahagia, apakah seseorang, apakah kondisi, dan tentunya kamu harus berkorban di sini, Aries. Memang mungkin sulit melepaskan perasaan kamu, mengorbankan perasaan kamu, sulit untuk move on bisa jadi. Tetapi hidup ini kan harus seimbang. Tidak mungkin kan kamu hidup dengan energi masa lalu, hanya mengenang dan mengenang seseorang yang tidak bisa kamu pertahankan, ya untuk apa? Itu nanti kedepannya juga akan menyiksa diri kamu, akan menyiksa batin Aries. Saya merasa bahwa mungkin saat itu keputusan yang kamu ambil ini kan juga tidak semudah yang saat ini kamu lalui. Mungkin sudah ada pertimbangan, sudah dipikirkan matang-matang. Hanya saja saat ini koneksi atau keterikatan itu masih ada. Aries, hidup ini harus seimbang. Berpikirlah secara logika. Jangan hanya penuh untuk memikirkan secara perasaan kamu. Jangan mudah hanyut dengan seseorang kah? Atau mungkin hanya keterikatan koneksi yang memang tidak pantas kamu pertahankan. Lepaskan masa lalu kamu yang tidak membuat Aries bahagia. Di sini saya merasa bahwa mungkin dalam pekerjaan, saya merasa bahwa sebagian dari kamu terkadang moodnya mudah berubah, mood yang tidak stabil. Contohnya begini, aku menjadi begini karena keluarga lah, karena mereka, karena teman lah, aku jadi tidak bersemangat, atau mungkin aku jadi tidak konsisten karena orang itu. Aries, apapun yang terjadi, hidup ini kan harus seimbang. Memang ada permasalahan yang bertubi-tubi. Saya merasa bahwa permasalahan kamu mungkin silih berganti. Anggaplah ini sebagai proses kamu. Anggaplah ini sebagai kamu ditempa untuk menjadi lebih kuat untuk sebuah kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu, karir Aries. Saya merasa bahwa kamu sebenarnya bisa menjadi orang yang sukses, tentu dengan harus yang konsisten dan semangat. Jangan terkadang hari ini mood kamu baik dan kamu konsisten. Ketika mungkin kamu dipengaruhi dengan energi orang di luar sana, sehingga terkadang kamu juga tidak bersemangat. Apakah dengan keterikatan energi masa lalu kamu dengan seseorang, atau dengan permasalahan kamu, apapun yang terjadi harus konsisten untuk diibaratkan begini, kamu dipaksa untuk harus seimbang dalam kehidupan ini, menyeimbangkan keadaan, pikiran kamu, supaya apa? Supaya ada hasil dari kerja keras kamu, supaya ada hasil yang lebih baik dengan apa yang kamu fokuskan saat ini, the start, dimana keseimbangan kamu bisa kamu raih ketika dengan konsisten dengan apa yang sudah kamu niatkan. Oke, Aries, baiklah yang akan terungkap dan terjadi di hidupmu sebentar lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya.